Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku, sahabat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita semua mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud kepada derajat yang tinggi dan terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keburukan-keburukan, kebatilan-kebatilan. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kebatilan terutama dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maksud dan tujuan bulan suci Ramadan, yang mana orang-orang beriman diperintahkan untuk melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan mendapat derajat ketakwaan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sholat tahajud sepanjang malam sehingga kakimu bengkak-bengkak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siti Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Siti Aisyah, tidak selayaknya lahkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat berkah, bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu amalan yang diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai umatnya disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Di saat kita menjumpai bulan Ramadan, semestinya lah kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mewujudkan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sunnah surah, penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sunnah sirah, amalan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangun salat tahajud. Kita juga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayogianya kita melaksanakan salat tahajud. Kemudian yang lebih penting, sahabat berkah, adalah bagaimana juga kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu sarirah, fikir dan kerisauan Rasulullah SAW. Kita fikir diri kita, istri dan anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, bahkan umat seluruh alam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita bahagia di dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya. Sahabat-sahabat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita untuk memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, bulan Ramadan, kita gunakan waktu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan, terutama salat tahajud, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Yang kedua, kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengingat bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Tetesan air mata, tetesan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Uhud, di Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban, tumpah darah di Taif sampai berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tahajud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata untuk ampunan umatnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayogianya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan amalan, banyak salat tahajud dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, setiap kita mempunyai orang tua, maka kita harus mengabdi kepada orang tua kita, dan kita mendoakan selalu orang tua kita dengan ampunan, hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, keberkahan Allah berikan kepada keduanya, yang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Kita sebagai aparatur negara, kebanyakan kita jauh dari orang tua, maka kita wujudkan cara pengabdian kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Anak yang soleh selalu bangun tahajud mendoakan orang tuanya, karena tahajud adalah jalan-jalan orang-orang yang soleh. Ada orang mengaku soleh tetapi tidak bangun tahajud, ketahuilah dia sesungguhnya orang yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mencucuri rahmat kepada kita semua di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, mengampuni kita dan membebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itqum minan nar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.